ini kita langsung bilanglah dilempar, ya dilempar ke bumi, ya dilempar ke bumi dari surga, dari tahtanya, dari tempat kediamannya Tuhan. Nah, disinilah kecemburuan, ya kecemburuan sang iblis ini. Iblis lah kita langsung garis bawain ya, biar nggak terlalu pusing kita. Disinilah kecemburuan iblis ini, melihat kebahagiaan manusia, melihat sesuatu yang dimana yang diciptakan Tuhan ini kok begitu, hidup mereka ini kok begitu indah banget gitu. Apalagi ketika Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam, di mana ketika Hawa diciptakan, Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi satu konsepnya yang di sini adalah manusia diciptakan bukan di sorga, bukan bersama tempat kediamannya Tuhan, tetapi dia ada di bumi, karena di mana manusia akan berkuasa atas seluruh ciptaan yang diciptakan Tuhan, semuanya seisinya, ya berkuasa manusia ini mengelolanya semua. Nah, pada suatu cerita dikatakan bahwasanya iblis menyerupai ular menggoda Hawa, seorang perempuan, yang dimana terus langsung dia tergoda, dan ketika tergoda masuklah Adam tergoda. Jadi artinya apa? Ia bukan cuma satu yang berbuat kesalahan, tetapi sudah dua yang berbuat kesalahan. Karena apa? Karena rayuan daripada iblis yang menyerupai ular ini. Nah, di situ ketika kesalahan terjadi dalam kehidupan manusia, Tuhan yang Maha Pengampun ini benar-benar memang mengampuni dia. Tapi ingat, bahasanya apa? Ganjarannya, hukumannya itu harus dijalani manusia ini. Makanya di dalam Kejadian berkata, di dalam Alkitab Kristen berkata bahwasanya Adam dan Hawa ini diusir dari taman itu, dari tempat kediaman yang dimana Tuhan sudah letakkan manusia itu, semuanya ya penuh dengan keindahan, semuanya penuh dengan kenyamanan, semua pokoknya tidak bisa kita bayangkan lah secara manusia kita ini. Nah, ketika itu dia diusir, berarti apa? Kesalahannya, pelanggarannya memang Tuhan sudah ampuni, tapi ganjarannya akan tetap ada. Itu akan terbawa oleh manusia ini. Sehingga apa? Setiap keturunan Adam dan Hawa dinyatakan adalah pelanggar-pelanggar Tuhan, melakukan kesalahan. Nah, supaya mereka, ya, supaya manusia ini memang benar-benar diampuni kesalahannya, kita sudah akan melewati yang namanya zaman demi zaman, ya, di mana manusia hidup dengan gayanya sendiri, dengan sesukanya sendiri. Jangankan ya masuk ke generasi, pas zamannya anak Adam aja melakukan kesalahan lagi. Nah, ini kalau tahu ceritanya buat Bang Juma ini pasti dia akan paham. Kalau memang pernah dari Kristen pasti paham. Nah, di sini Kain dan Habel, cerita Kain dan Habel. Nah, karena sesuatu pelanggaran ini. Ini terlalu panjang, Pak. Ini gimana sih hostnya? Ini terlalu panjang, Pak. Orang denger juga bingung dapat poinnya. Terlalu panjang. Coba pakai timer aja kita. Oke, silakan kalau mau pakai timer. Pakai timer aja. Orang nunggu juga bingung nanti dia mau respon apa. Makasih ya Rion sudah membantu kita kami pakai di sini. Timer. Mungkin Bang Rion bikin timer. Bang Zuma jangan tidur, Bang Zuma. Meow. Tuh kan tidur Pak Bang Zuma jadinya. Enggak Pak, ini kan kita kan diskusi. Kalau terlalu lama nanti tanggapnya pun lama. Nanti kita di sini apa jam 3? Ya makanya di sini diskusi itu kalau kita nggak ambil akarnya, kayak mana kita bisa tahu ujungnya? Ujungnya mana Pak? Tapi itu kan bukan di ada deh. Gue nanti terlalu panjang di framing lagi. Lanjut, silakan. Kembalikan ke host aja. Kak Hana. Oh, Kak Hana jangan gitu. Kakak nanti kupotong gajinya, Kak. Kak Hana. Lah. Kakak jangan tidur lah.
Kakak pun aneh. Bukan tidur, aku lagi sambil ngerjain sesuatu kan ya. Kak Hana itu Bang Ade katanya bikin Halo, ini Cek aja mana? timer aja katanya, bikin timer Mbak katanya. Desi digantiin Iya, sama iya, Bang iya. Alif aja. Ustaz Alif mau bikin timer. Siapa yang bikin timer di situ? Ayo, aku lagi sambil ngerjain sesuatu. Nggak apa-apa, aku turun. Bu Hana, aku pamit ya. Semua Naikkan teman-teman aku Ustaz pamit. Alif tuh, dia mau jadi Kenapa timer. tuh. pamit tuh? Thank you, Guys. Kak Desi dan berkati. Ayo, siapa yang mau Oh timer buat nih? Alif, Siapa yang oke, timer siapa nih? nih? Uni timer lah, Uni. Ya udah aku narasumber. Ya udahlah. Udahlah aku jadi timer aja lah. Yuk. Ah, jahat kali. Kan Uni harus Naikin ini Ustaz apa, Alif, kita- naikin Ustaz Alif ke Ana. Dia punya timernya itu di laptopnya. Mana. Umi Rifa buat kopi aja dulu. Apa-apa, Nggak usah dua. Yon, Yang kental dikit. aku udah minum kopi campur masako tadi Yon. Oke. Hah? Minum apa campur masako? Kopi campur masako. Apaan? Ya kopi campur masako. Lanjut. Kak Silakan, Ana lagi lanjut. ngerjain apa Kak? Kakak pun aneh buka Kenanya koma. aja ngomong. Yang penting ngomong aja ya, Rifa ya. Cek gimana Iya Yon, mau kayak kamu ditentuin kan kamu berapa yang menit? ngajarin. Ya, silakan. Rion yang ngajarin sih. Gara-gara berteman sama Rion lah jadi kayak gini. Lanjut. Waktu Mau temernya berapa berapa menit? itu ditanya itu 14 menit kah? Berapa menit? Janganlah sampai 20 menit. 5 menit aja. 5 menit lah ya. 5 Lagi menit. Ustaz Ali pun 5 masih menit. bertanya. Kamu nanya? Aku nanya karena aku nggak tahu. 5 menit lah ya, 5 menit. Lah. Enggak, aku lagi Oh. aku ngambil sesuatu tadi, makanya aku Oh. typing tadi ke belakang. 5 menit. Yo, 5 menit tuh mulai. Dari sekarang 1 2 3 lanjut. Oke, buat tadi Bang Juma. Sebenarnya kalau menyimpulkan itu artinya seperti ini ya. Oke lah, kita nggak usah pakai dasar-dasar atau apa, tapi kita kesimpulkan aja lah. Artinya setiap kesalahan, setiap pelanggaran itu pasti ada hukumannya. Pasti ada yang namanya dibawa-bawa. Seperti contohnya simpel aja lah, seorang mungkin narapidana, orang tuanya mungkin papanya atau ayahnya seorang pencuri. Ketahuan dan itu tersebar di seluruh masyarakat, tetangga samping kiri muka belakang. Pastinya apa? Semua anak-anaknya akan dihujat dengan apa? Papamu seorang pencuri. Istrinya dihujat apa? Suamimu seorang pencuri. Mertuanya, orang tuanya pasti dihujat seperti itu. Artinya sampai kapanpun, walaupun dia diampuni dalam hukum, orang juga akan mengatakan dia adalah seorang pencuri. Karena itu secara manusia terbukti. Jadi artinya apa? Kenapa kita perlu seorang pembebas atau seorang penebus, yaitu di dalam Yesus Kristus? Karena tidak ada yang bisa secara murni benar-benar bisa membebaskan kita dari hukuman selain Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang tinggal di dalam tubuhnya manusia. Dengan apa yang dia lakukan itu, maka manusia diperdamaikan dengan Tuhan dan layak kembali lagi kepada Sang Pencipta, kembali lagi kepada Tuhan. Dan demikian juga manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya kalau tidak ada orang yang menyatakan benar-benar seorang pencuri itu benar-benar sudah bertobat, atau bukti nyata belum ada yang diperlihatkan, maka orang itu juga akan terus dikatakan seorang pencuri. Ya, seorang pencuri. Karena kenapa? Belum ada bukti. Ketika itu orang itu sudah bertobat dan benar-benar ada bukti yang dinyatakan dan diuji oleh beberapa orang. Contohnya, ada suatu handphone yang sengaja diletakkan, tiba-tiba dilihat oleh mantan narapidana itu, mantan seorang pencuri itu. Ketika dilihat, dia sudah sadar kalau itu bukan barangnya dan dia tidak mau lagi masuk dalam kesalahan atau pelanggaran yang sama lagi. Dan dia tidak mengambil barang itu, dia biarkan atau mungkin dia kembalikan kepada yang bertanggung jawab di situ. Dan pada akhirnya 2-3 kali itu terbukti bahwasanya benar-benar dia tidak
lagi melakukan kesalahan yang sama, pelanggaran yang sama, maka dia dikategorikan bebas dari yang namanya perilaku pencurian lagi. Karena kenapa? Orang sudah membuktikan kalau dia benar-benar bertobat. Jadi demikian juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan itu, dan sebelum dia disalibkan, dia memberitakan banyak hal tentang kebenaran. Makanya dia berkata, apa yang aku katakan itu bukan aku berkata dari diriku sendiri, melainkan dari Tuhan itu sendiri yang ada di dalam aku. Itu yang Yesus katakan. Sehingga apa? Sehingga ketika penyampaiannya itu sudah sampaikan kepada umat manusia pas zaman Yesus, di mana Yesus melayani, sampai pada sekarang murid-murid rasul-rasul yang kita tahu adalah murid-murid Yesus, dan semuanya lah sampai sekarang yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat, maka dikategorikan kita nanti adalah orang-orang yang berhak menerima kerajaan sorga atau berada di dalam kerajaan sorga. Karena Yesus berkata bahwasanya di mana aku berada, maka di situ kamu akan berada. Nah, itu artinya apa? Setiap pelanggaran, setiap kesalahan pasti ada hukumannya, Jadi untuk yang menebus itu perlu pembuktian. Ya, pembuktian. Yesus sudah buktikan bahwasanya dia adalah penebus setiap manusia. Mungkin itu ya saja, sekian, terima kasih. Mantap. Baik. Silakan dilanjut. Lagi mungkin ada tambahan dari Bang Ade Ryan tidak? Tes, enggak usah. Langsung ke Muslim aja. Langsung ke Muslim, Bu. Jangan ngambek. Boleh, silakan. Oh, ya, baik. Enggak, Silakan. ini udah terlalu panjang. Silakan. Oke, silakan Bang Zuma. Bang Zuma. Oke, baik, makasih banyak. Biar semarak, saya bacakan ayat suci Al-Quran dulu ya teman-teman. Di dalam surah An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu itu beruntung. Jadi di dalam Al-Quran itu perintahnya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, bertaubat. Solusinya bertaubat. Maaf tadi Mas, itu An-Nur berapa ya? An-Nur ayat 31, Bang. Boleh An-Nur juga ayat Anda baca 31 di ya. dalam At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira Kok ankum terjemahannya tidak itu, sayyi'atikum. Bang? Pak, jangan Tidak gitu lah Pak. sesuai. Dari tadi Bapak ngomong nggak ada kami nanya-nanya, ganggu-ganggu. Saya Jangan cek mau di ngomong. sini ayatnya tidak sesuai yang diucapkannya. Wa tubu Aduh. ilallah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Jami'a itu Janganlah merujuk kayak pada gitu, semua Pak. orang. Ayyuhal mu'minun, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Yang mana yang enggak sesuai, Bang? Oke. Lalu kemudian dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, itu ayatnya, hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yang sesungguh-sungguhnya. Itu jelas itu dalam Al-Quran. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada ajaran yang tadi, Adam alaihissalam dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Jadi solusi ketika umat Islam itu berdosa, ya berdoa, memohon maaf, kemudian bertaubat di hadapan Allah. Taubatan nasuha itu kemudian akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadis Rasulullah juga menerangkan sama. Jadi solusi di Islam itu adalah bertaubat ketika melakukan kesalahan. Mohon maaf, saya harus mengutip di dalam 2 Tawarik 7 nomor 14. Sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling ke jalan dari jalan yang jahat mereka, maka aku akan mendengarkan dari langit dan aku akan mengampuni dosa mereka.
Itu yang saya pahami selama ini. Silakan Dinda Rifa. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang saya tangkap di poin pembahasan kita ini, kita membahas tentang konsep dosa waris, bukan ya Bang ya? Atau aku salah paham nih? Apapun itu, yang pasti solusi dari dosa. Seperti Adam, solusinya bertaubat. Oke. Ya, seperti yang ditegaskan Bang Zuma tadi dalam surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Jadi di situ Allah mengajarkan Adam bertaubat. Jadi pertama sekali Adam diajarkan dulu asma. Sebelumnya, ayat sebelumnya di dalam Al-Quran sendiri, Adam itu diciptakan bukan dibiarkan begitu saja dengan naturnya. Ya, karena Adam diberikan hati dan akal, lalu diberikan ajaran atau pendidikan, dan ini bisa dibuktikan hingga saat ini kita semua yang lahir ke dunia sekolah mulai di SD, SMP, dan sejalan dengan ilmu psikologi di mana kita sebagai manusia itu mendapatkan pengajaran-pengajaran. Nah, kemudian Adam sendiri setelah Allah ajarkan asma di dalam surah Al-Baqarah, baru dia mendapatkan ujian. Jadi tidak ada istilah Adam cuma tahu yang baik saja, belum tahu yang buruk, tapi sudah diberikan ujian. Wah, ini kan bahaya. Ibarat kata anak kecil umur 2 tahun dikatakan kepadanya, "Hai anakku, jangan kau pegang api itu." Jadi kalau anaknya memegang api lalu dia disalahkan, ini hati nurani ibunya kemana? Jadi bukan begitu dalam Islam. Melainkan Adam diciptakan dengan instrumen akal dan hati natur sebagai manusia yang memiliki perasaan dan kehendak bebas, lalu diajarkan asma. Di mana ayatnya? Dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di situ Adam diajarkan asma dan dipamerkan kepada malaikat. Terima kasih. Terima kasih Uni. Silakan Bang Rion. Baik, sekarang giliran aku ya, tentang masalah istilah atau frase yang sering teman-teman dengar, itu kata dosa waris. Aku mau menjelaskan tentang hal itu. Kalau di dalam perspektif gereja timur itu disebutnya dosa nenek moyang. Dosa nenek moyang itu apa? Pada mulanya kan manusia itu menurut Kejadian 1 ayat 26 diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, manusia itu diciptakan bukan untuk mati. Manusia Adam ya, untuk pertama kali kehendaknya itu diciptakan bukan untuk mati. Lalu Adam itu diuji terhadap buah pohon yang ada di dalam pohon itu. Jangan kau makan, karena pada saat kau makan buah itu engkau akan mati. Dimakan sama Adam. Dari situlah manusia itu sudah kehilangan hidup kekal. Jadi berbicara tentang dosa nenek moyang itu artinya tentang kehilangan kehidupan kekal. Itulah kenapa di Yohanes 3 ayat 16 ya. Ya, Yohanes 3 ayat 16 Yesus berkata, inilah anak yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka di sini maksudnya para rasul ya. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yaitu Bapa, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu adalah di mana Bapa mengutus atau mengaruniakan anak yang tunggal datang ke dunia untuk melakukan penyelamatan, penebusan dosa. Kodrat manusia itu diperbaikin. Kita keselamatan bagi kami itu bukan keselamatan tentang roh, hanya roh doang, enggak. Keselamatan tubuh pun, kebangkitan tubuh pun diperhatikan itu. Karena nanti saya juga akan bertanya tentang kebangkitan tubuh yang seperti apa yang akan kalian gunakan. Nanti saya akan bertanya ke situ. Dari situlah makanya di Filipi 3 ayat 20 kita akan menantikan juru selamat, di mana dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh sama seperti tubuh Kristus. Itulah kenapa Kristus ini datang menjadi manusia, bukan jadi kodok. Seperti di Ibrani 2 ayat 16, bahwa bukan malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan-keturunan Abraham. Kira-kira mungkin kalau nggak salah di ayat 16 atau ayat 17 ya, Ibrani 2 ayat 16 atau 17, saya lupa. Kayak begitu. Jadi permasalahannya bukan berarti Adam itu, dosanya Adam kita warisin. Bukan, itu nggak sesuai dengan Alkitab. Itu Alkitab tidak berbicara seperti itu. Sesuai juga di Yehezkiel 18 ayat 20, bahwa setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Dan
dikuatkan kembali oleh Rasul Paulus, Rasul yang kami cintai itu. Galatia 6 ayat 5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jadi ini bukan masalah tentang menanggung dosa kita, tapi tentang kodrat ilahi yang hilang di dalam diri manusia. Itu yang hendak diperbaiki oleh Yesus. Kira-kira gitu. Mungkin teman Pak PS Nathaniel boleh dilanjutkan. Silakan. Oke, silakan Bang Nathaniel. Ya, saya juga mungkin menambahi ya, bahwasanya di mana dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ketiga 1 sampai 24, di mana peristiwa sebenarnya ketika mereka sebelum memakan buah itu, sebelum mereka melanggar perintah Tuhan yang dikatakan tadi oleh Bang Ade tadi, ya, mereka tidak pernah melihat diri mereka telanjang, ya. Mereka tidak pernah mengetahui diri mereka telanjang. Tetapi setelah mereka memakan buah itu, ternyata mereka menyadari bahwa diri mereka telanjang dan mereka malu satu sama yang lain, sehingga mereka bersembunyi, ya, di semak-semak, sehingga di mana di situ dicatat bahwasanya Tuhan mencari mereka. Di manakah engkau, anak manusia? Apakah engkau sudah memakan buah itu sehingga engkau takut? Nah, itu mungkin ya, artinya apa? Sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa atau melanggar perintah Allah, manusia itu sama dengan Allah, seperti Tuhan itu sendiri, ya. Tetapi ketika ada pelanggaran, ketika mereka jatuh di dalam dosa, mereka menyadari diri mereka telah berbuat dosa. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Ya, luar Masih ada biasa. sisa waktu? Bisa ada Langsung sisa lanjut waktu, mungkin saja. ada yang mau ditambahkan, Bang Ade? Oke. Cukup, Pak. Cukup. Oke, baik. Thank you. Terima Ya, kasih. silakan dilanjut, Bang Zuma ataupun Uni Rifa. Bang Zuma. Iya, Ya, baik. Bang Zuma. Silakan, Jadi Bang. baik. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Qur'an seperti yang saya uraikan tadi, bahwa solusi dosa itu bukan kemudian mengambil oknum lain sebagai penebus, melainkan manusia itu sendiri yang harus kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam pengabdiannya sebagai makhluk yang dicipta untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan. Dan ketika proses itu dilanggar, maka solusinya bertaubat. Nah, ini yang menjadi hal yang terpenting kemudian. Sehingga di dalam dalil yang ada dalam Al-Quran itu dan juga hadis Rasulullah, ketika kemudian manusia itu jatuh di dalam dosa, maka jelas sekali solusi dosa itu adalah pertaubatan manusia tersebut kepada penciptanya. Jadi tidak dikenal kemudian tebusan dosa dengan menggunakan manusia lain. Lalu kemudian kalau kita melihat daripada apa yang ada di dalam kitab teman Kristen, benar apa yang dikatakan oleh saudara Aderion tadi, bahwa Paulus pun sebenarnya mengajarkan kemudian untuk bertaubat. Kenapa? Karena manusia itu akan diganjar berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, yang jadi permasalahan adalah anak Maria yang mati di atas tiang salib ini untuk apa gitu. Karena ketika saya melihat dari kacamata Bible itu sendiri, keberadaan Yesus itu mati kemudian dihidupkan untuk menjadi Tuhan. Di dalam Roma 14 nomor 9 atau Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu jelas sekali itu dikatakan tuh, bahwasanya Yesus ini mati untuk kemudian dijadikan menjadi Tuhan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwasanya kematiannya itu adalah sebagai pengganti. Pengganti yang harusnya mati itu adalah teman-teman Kristen. Tetapi karena Yesus yang datang menebus, maka kematian itu diambil alih. Kematian kekal itu diambil alih oleh Yesus itu sendiri. Padahal kaidah di data lain perintahnya bertaubatlah, bertaubatlah, seperti Matius 3 nomor 2, bertaubatlah karena kerajaan surga itu sudah dekat. Banyak dalil di dalam kitab saudara Kristen yang justru mengajarkan untuk bertaubat, bukan melimpahkan dosa kepada orang lain seperti yang ada dalam 1 Yohanes 2 nomor 1 dan nomor 2. Demikian sementara, silakan Dinda Rifa.
Ya, saya menekankan kembali ya bahwa dalam Islam itu tidak perlu memberikan tumbal untuk konsekuensi dari kekhilafan Adam ya. Ingat Adam itu khilaf. Dan sebenarnya hikmah dari kekhilafan Adam ini pembuktian bahwa Adam itu memiliki free will. Karena kalau Adam ini tidak melakukan kekhilafan, maka dia tidak memiliki natur sebagaimana kita manusia yang ada rasa khilafnya, lupa, lalai. Karena memang natur kita seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi kepada Adam ketika dia mendekati pohon yang Allah larang, itu pembuktian bahwa dia punya free will. Aneh rasanya kalau Adam itu diperintahkan oleh Tuhan jangan kau dekati, dia akan ikut-ikut saja. Ya, dia sama seperti robot. Nah, dalam Islam itu tidak mengenal bahwa Adam ini diciptakan seperti memiliki kodrat ilahi. Karena kalau memiliki kodrat ilahi tapi melakukan salah kan aneh. Bagaimana mungkin kodrat ilahi melakukan kesalahan? Saya mengutip perkataan saudara Aderion ya, bahwasanya Adam itu memiliki kodrat ilahi. Nah, kemudian mati. Dalam perspektif iman Kristen, Adam itu makan buah pengetahuan, maka dia mati. Nah, ini mungkin yang perlu ditegaskan. Kita tahu teman-teman Kristen tidak memahami mati di sini bukan mati jasmani tapi mati rohani. Sayangnya teman-teman Kristen percaya bahwa Adam itu diciptakan untuk kekal, ujung-ujungnya juga mati jasmani. Lalu kalau kita tanya mati jasmani, kenapa setelah ditebus jasmani tetap mati gitu? Nanti dijawab rohaninya nanti dikekal di surga hidup selamanya. Jadi kan aneh. Sementara asbab dari makan buah pengetahuan, Adam akhirnya mengikuti keinginan daging, berpotensi berbuat dosa, dan mati secara jasmani. Tapi setelah ditebus, apa yang dilakukan Adam itu masih seperti itu saja, masih mengikuti kedagingan orang-orang Kristen, masih mati secara daging. Kalau bicara tentang mati rohani, wah kita nggak bisa bicara saat ini, kan itu belum kalian alami ya kan. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi saya pribadi ya sebagai seorang muslimah, kenapa Adam itu memiliki kodrat ilahi tapi kok bisa salah gitu? Atau apakah Adam sudah 100% Tuhan, kodrat ilahi, atau 100% manusia itu seperti Yesus? Kan ini menjadi pertanyaan karena saudara Aderion menggunakan kodrat ilahi untuk Adam tadi. Thank you so much. Oke, terima kasih Uni, terima kasih Bang Zuma. Lanjut Bang Ade ya, Bang Ade Remon. Iya, atau boleh digantian dulu Pak itu. Silakan Bang Ade, mungkin Bang Ade mau tambah. Gimana? Iya, pasti saya akan menambahkan ya, Yesus mati untuk apa itu ada di Ibrani 2 ayat 14. Karena Yesus itu mati untuk mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kira-kira seperti itu ya bunyinya. Boleh dicek lengkapnya seperti apa. Dia itu mati bukan karena dosa. Manusia itu mati karena dosa. Makanya Yesus pernah berbicara seperti ini. Engkau akan mati dalam dosamu jika engkau tidak percaya sama aku. Yesus itu mati sesuai dengan yang tadi saya bilang di Ibrani 2 ayat 14. Dia mati untuk masuk ke dalam alam maut, mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Karena apa? Mati itu hanya dengan tubuh ini. Allah itu sementara disebutnya roh dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Makanya dia mengutus anaknya untuk menjadi manusia supaya dia bisa masuk ke alam kematian. Gitu. Dan Allah itu yang roh itu tidak bisa bersatu dengan setan gitu loh. Karena dia itu maha kudus. Seperti itu dia kenapa dibuat bahkan dalam untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah bahkan dari dibuat malaikat. Bahkan itu ada di Ibrani 7, mungkin saya tambahin nanti ayatnya. Yang selanjutnya yang saya mau tanggapin, ini berapa menit lagi? Oh, 3 menit. Yang Islam tidak perlu tumbal. Jelas Islam itu, kalau ini juga bukan istilah yang pas ya kata tumbal. Islam itu memang gak mengenal penebusan. Karena Islam memang agama baru. Tapi kalau kamu bertanya tentang kurban, itu berbicara tentang penebusan. Kurban-kurban yang dilakukan para nabi itu berbicara tentang penebusan. Di mana di Imamat 7 ayat 14 atau Imamat 1 ayat 4, setiap pemberi kurban itu harus meletakkan tangannya di kepala kurban hewan itu sebagai tanda bahwa dosa orang ini tertransfer kepada hewan yang tidak bercela ini, sehingga yang bercela ini mati. Maknanya seperti itu kurban. Aku juga pernah menjelaskan ini kepada Bang Zuma di forum kurban, bukan bagi daging. Memang gak nyambung karena kalian missing link tentang kurban itu seperti apa, dan memang berbeda sekali. Yang terakhir udah berapa menit, satu lagi, mati jasmani. Gini, mati jasmani itu adalah akibat dari mati rohani itu sendiri. Mati itu bukan kehilangan nafas, Bu.
Ya itu akibatnya. Mati itu artinya kehilangan kemuliaan Allah. Kodrat ilahi itu hancur, dan itu bukan saya asumsi, itu ada di 2 Petrus 1 ayat 4 untuk memulihkan kodrat ilahi. Itu bukan nggak ada dalil yang saya ngomong ini. Tentu seperti itu. Mungkin dilanjutkan sama teman-teman saya. Silakan. Ya, Silakan. saya lanjutkan sedikit ya. Kalau dilihat dari kalau kita dengar dari apa yang disampaikan Ibu Rifa ini, sebenarnya kita sudah bisa menemukan kenapa adanya Yesus. Ya, karena tadi Ibu Rifa berkata tentang free will. Nah, free will inilah yang kita tidak bisa hilangkan dari kehidupan manusia. Maka justru karena free will inilah manusia bisa yang namanya melanggar perintah daripada Tuhan yang telah ditentukan, sehingga manusia itu dikategorikan dia berdosa atau melakukan kesalahan. Sehingga apa? Sehingga butuh sosok yang dimana yang bisa membebaskan manusia itu yang tidak berdosa. Jadi butuh sosok yang tidak berdosa. Jadi artinya kalau orang yang orang ada memiliki hutang dan ditebus sama yang punya utang, maka akan menambah utang, bukan membebaskan dia dari utang. Nah, itu istilahnya seperti itu. Artinya apa? Manusia yang berdosa hendaklah ditebus dengan yang tidak berdosa. Makanya di dalam kitab orang Kristen selalu berkata Tuhan Yesus dari masa kecilnya sampai dia mati tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah berbuat dosa. Jadi intinya kenapa adanya penebusan? Supaya apa? Kenapa adanya penebusan? Karena manusia berdosa dan ditebus dengan manusia yang tidak berdosa. Sehingga apa? Sehingga penebusan yang dilakukan ini sah adanya. Jadi tidak artinya dia ditebus dengan orang yang tidak berdosa, artinya supaya dosa itu tidak ada lagi. Artinya kematian maut itu secara kekal itu tidak ada lagi, tetapi kehidupan yang kekal yang ada yaitu kehidupan yang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu ya mungkin yang bisa saya tambahi. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih juga Ade Remon. Ya, silakan Bang Juma, mungkin dari Rifa, Bang menanggapi Zuma. lagi. Bang Juma, silakan Abang. Ya, baik. Jadi kalau di Al-Qur'an itu ya, di dalam surah Al-Hajj ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansak liyazkurusmallah ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan ya kurban, penyembelihan, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini kemudian ketika berbicara mengenai kurban dalam Islam, itu tidak merujuk kepada pengampunan dosa, tetapi seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu bukan dosa sehingga ada kurban di sana. Nah, lalu kemudian ketika ada pengajaran yang mana Yesus itu dianggap sebagai korban untuk menebus dosa-dosa manusia agar maut itu dikalahkan, kemudian faktanya yang terjadi adalah setelah Yesus melakukan itu, tetap saja orang-orang itu bermatian. Tetap saja orang-orang itu bermatian. Kalau dikatakan dia menebus dosa, lalu kemudian dosa apa yang ditebus adalah supaya manusia itu terbebas dari maut, faktanya setelah Yesus mati di atas tiang salib, orang-orang masih berjatuhan, masih berguguran mati. Kalau itu yang menjadi tujuan, berarti sia-sia kematiannya. Nah, sehingga ketika saya kembalikan kepada Al-Quran, nggak ada orang mati demi dosa orang lain. Yang ada, watubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi tidak perlu kemudian orang lain itu datang, apalagi Tuhan yang datang kemudian menjadi korban demi untuk menghapuskan kesalahan orang lain. Layaknya orang-orang Yahudi masa dulu, ya, mereka menghapuskan kesalahan mereka dengan mempersembahkan hewan kurban. Kenapa Yesus itu disebut sebagai anak domba?
Karena Yesus diinginkan sebagai penebus dosa. Jadi kalaupun dipungkiri, faktanya nggak bisa dihilangkan itu. Sedangkan pengajaran para nabi, termasuk yang masih tertera di dalam kitabnya teman-teman kita Kristen, pertobatan itu adalah satu hal yang menjadi pintu keselamatan. Bertaubat, penghapusan dosa, bertaubat. Yesus juga menyerukan itu. Banyak sekali dalilnya dalam kitab saudara yang mengatakan ya harus bertaubat. Sekira gitu sementara, silakan. Oke, mohon maaf waktunya sedikit kali ya Bang. Oke, saya menanggapi Rion aja. Rion mengatakan Allah itu Maha Kudus, maka dia tidak akan bersatu dengan alam kematian. Makanya dijadikan Yesus yang pergi ke sana. Maksud kamu apa? Mau mengatakan Yesus tidak kudus ya, Yon? Nah, kalau Allahmu tidak yang kudus itu Putus-putus tidak. ya. Kalau seandainya Allahmu yang kudus Aman. itu, kalau Rion ke-trigger. Jadi kalau Allahmu yang roh itu katanya tidak bisa datang ke alam roh, berarti dia tidak omnipresent dong. Kan dia omnipresent, kata Tante Uti, omnipresent pret, kata Tante Uti. Nah, dan juga hanya Yesus yang mampu masuk ke alam yang kematian. Karena Allah itu kudus. Wah, berarti Yesus nggak kudus dong. Dan memulihkan kodrat ilahi. Wah, berarti Adam punya kodrat ilahi dong. Hipostatik union dong Adam kayak Yesus. Setelah Yesus mati, berarti semua orang pulih dong kodrat ilahinya. Maksudnya gimana nih, aktif nih kodrat ilahinya? Aku nggak paham, nanti dijelasin lagi. Kemudian pastor ya, kata dia tadi, Yesus itu penebus yang tidak berdosa. Ah, yang benar pastor. Coba 2 Korintus pasal ke-5 21. Yesus itu dijadikan berdosa, pastor. Justru yang menebus kalian itu adalah orang berdosa. Dari mana Unirifa tahu? Saya bacakan. 2 Korintus pasal ke-5 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan dalam Allah, oleh Allah. Loh, dia emang gak berdosa awalnya, tapi dijadikan berdosa karena kalian, lalu dijadikan tumbal. Artinya yang menebus kalian orang berdosa. Begitu, terima kasih banyak. Waktu saya sedekahkan buat kalian sisanya. Oke, baik. Makasih Niripa, Bang Suma juga. Selanjutnya Pastor Nathanael atau Bang Adi duluan nih. Mau nanggapin, silakan. Aku. Itu kan cuma Oke, baik, masalah silakan. kemampuan membaca Rifa yang tadi disebut pastor itu betul. Dia itu tidak mengenal dosa, makanya dijadikan dosa. Memang kurban itu kenapa disebutnya harus tidak bercela? Dan itu nggak boleh, dan nggak boleh binatang itu binatang beli di tempat seperti kalian itu nggak bisa, harus dipelihara sendiri sama yang pemberi korban, harus benar-benar sehat. Makanya mereka itu pada saat disembelih, dosa yang ada di orang pemberi kurban, orang-orang Yahudi itu tertransfer ke secara simbolik kepada binatang itu. Makanya binatang itu yang disembelih, bukan orang yang ini. Binatang itu kan nggak berdosa, mana ada dosanya dia. Nah, itu kenapa makna binatang itu, itulah yang dimaksud Yesus akan harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku. Itu adalah tipologinya Yesus. Bisa kita baca di Ibrani 10 ayat 1 sampai 5 tepatnya itu nanti. Yang kedua, sekarang aku mau nanggepin sebentar. Siapa bilang manusia di dalam kekristenan dalam Alkitab itu tidak ada kurban manusia? Ada. Dibaca Yesaya 53 ayat 8 sampai 10. Nih saya bacain buat kamu. Karena kan kalian tidak mengenal kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya jelaskan, saya kenalkan ini. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Ini ngomongin tentang Mesias nih. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus